Lalu kita lanjutkan kepada ayat keempat dari surat Al-Baqarah ini. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Baik, kita bahas satu persatu. Mulai kita membahas dari ilmu tajwidnya. Wallazina yu'minuna bima. Perhatikan di sini ada ma. Ma ini adalah mad asli. Bertemu sama hamzah, cuman beda kalimat, yaitu pada unzila. Maka di sini ada mad bertemu hamzah, berbeda kalimat, dinamakan mad jaiz munfasil. Mad jaiz panjangnya boleh 2-5 harakat karena munfasil berpisah antara mad dan hamzahnya. Unzila. Unzila ini adalah ikhfa awsat, itu berdengung dengan bunyi di antara n dan eng. Itu namanya ikhfa awsat. Di antara gunnah dan kesamarannya itu seimbang. Awsat, pertengahan. Kemudian ilaik bima unzila ilaik. Ilaik kalau berhenti ini madlin. Ilaik bisa dipanjangkan. Tapi kalau tidak berhenti atau tidak diwakofkan, ini namanya haraf lin, pendek saja. Apa? Ilaika wama, itu ya, jadi pendek. Wama, nah ini juga sama mad jaiz munfasil. Wama unzila min qablik. Min ini lebih berdengung, dengungannya dominan daripada samarnya, maka di sini mendekati eng. Karena disebut ikhfa ab'ad. Samarnya jauh, ab'ad. Min qablik. Kaf ada huruf hamznya dan dia kaf ini memiliki sifat hamz. Ketika dia dibaca ada hembusan napas. Min qablik. Wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Di sini ada alif lam Komariah. Wabil akhirati kho. Nah ini kho makhrajnya berada di ujung tenggorokan dekat lisan, kho. Dan kho ini memiliki 5 sifat. Yang pertama kho itu hamz, dia ada hembusan napas ketika dibacanya. Yang kedua kho itu sifatnya adalah rokhawah. Yang ketiga kho ini memiliki sifat istifal. Yang ketiga, kho ini memiliki sifat isti'ala, yaitu pangkal lisan diangkat ke atas. Kho itu isti'ala. Ingat huruf isti'la ada 7, yaitu kho, go, ko, lalu so, bo, to, zo. Itu diantaranya huruf isti'ala, yang mana pangkal lisan diangkat ke atas cara bacanya, kho. Kemudian kho juga memiliki yang keempat sifat infitah. Dan kho yang kelima memiliki sifat ismat. Lalu kita bahas arti daripada ayat keempat ini. Wallazina yu'minun, wawunya atap. Atap dari ayat sebelumnya. Jadi atap dari ayat sebelumnya. Ini ayat ketiga. Dan juga jikalau kita berhenti di sini yuqinun, ini kita berhenti di sini. Ulaika juga ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Maka jikalau ayat keempat berhenti di sini hum yuqinun, ini ada waqaf ya. Di sini ra'sul ayat, maka waqaf di sini dinamakan waqaf kafi juga. Waqaf kafi. Baik, kita lanjutkan
dalam tafsir Jalalainnya. Jadi di sini sudah kita bahas tadi bahwasannya wawu di sini adalah atap dari lafaz sebelumnya, sehingga allazina yu'minun ini merupakan sifat orang bertakwa selanjutnya. Wallazina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman bima unzila, kepada apa yang diturunkan ilaika kepadamu, yaitu Al-Quran. Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada apa yang diturunkan dari sebelummu, yaitu Taurat, Injil, dan selain keduanya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan juga mereka meyakini akan adanya hari akhirat. Hum yuqinun, dan kepada akhirat mereka meyakininya. Maka wabil akhirati ini babnya ta'aluk sama yuqinun, dan mereka meyakini kepada hari akhirat. Kita meyakini akan adanya hari akhirat. Ini maksudnya ya'lamun, mereka mengetahui, meyakini bahwasannya hari akhirat itu ada. Dengan demikian, tambahan daripada tanda orang bertakwa yang keempat, yaitu mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan dari sebelummu, yaitu Taurat, Injil, dan selainnya, yaitu Zabur. Jadi mereka beriman kepada kitab. Itulah tanda keempat dari orang yang bertakwa. Sedangkan tanda yang kelima adalah wabil akhirati hum yuqinun, mereka meyakini akan adanya hari akhirat. Itulah diantaranya tanda-tanda orang yang bertakwa pada ayat keempat sebagai sambungan daripada ayat yang ketiga. Jadi sudah kita bahas ada 5 tanda orang yang bertakwa, yaitu apa? Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan mereka menginfakkan dari sebagian harta yang Allah rizkikan kepada mereka. Kemudian tanda yang keempat, mereka juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan dari sebelum yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Dan yang kelima, mereka juga meyakini akan adanya hari akhirat. Udah 5 itu adalah tanda-tanda yang bertakwa.